Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarni SPD, nomor UKG 201503173973, PPG Daljab kategori 1 Angkatan 2 Universitas PGRI Madiun tahun 2022. Jadi saya akan mempresentasikan tugas best practice, yaitu menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi UPT SMA Negeri 14 Sinjai, penulis saya sendiri, tanggal 9 sampai 14 Desember 2022. Tujuan: meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 11 IPS dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning pada materi sistem pencernaan manusia. Situasi: latar belakang dari praktik pembelajaran ini. 1. Rendahnya motivasi belajar siswa. 2. Sebagian siswa tidak aktif di dalam kelas. 3. Guru belum mengoptimalkan penggunaan IT dalam proses pembelajaran. 4. Guru kurang variatif dalam memilih strategi dan menyusun perangkat pembelajaran. Berdasarkan permasalahan di atas, praktik baik atau best practice perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran dengan menggunakan model dan strategi yang tepat sehingga pembelajaran inovatif dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara, kami mendesain pembelajaran inovatif untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran PBL. Praktik pembelajaran ini menurut saya sangat penting untuk dibagikan karena saya kira banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktik ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya, diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru lain. Peran dan tanggung jawab saya selama melaksanakan praktik ini adalah sebagai guru yang melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan: 1. Peserta didik kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 2. Peserta didik kurang memahami istilah-istilah biologi. 3. Model dan metode pembelajaran yang diberikan guru tidak sesuai dengan kebutuhan siswa serta bersifat monoton. Siapa saja yang terlibat? Dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah, rekan sejawat, teman-teman PPG, peserta didik, dan orang tua. Aksi: 1. Penggunaan model dan metode pembelajaran. Strategi yang digunakan yaitu menggunakan model PBL, sedangkan metode yaitu pengamatan video, gambar, studi literatur, dan diskusi. Proses yaitu dengan memahami sintaks model pembelajaran yang digunakan, kesesuaian indikator, tujuan pembelajaran, serta materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Sumber daya yang diperlukan yaitu memahami sintaks model pembelajaran PBL, pendekatan secara personal kepada peserta didik, serta penyesuaian LKPD dengan kemampuan peserta didik.
2. Penggunaan media pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta didik. Strategi yang digunakan guru yaitu memilih media pembelajaran yang mudah dipahami peserta didik dengan memanfaatkan gambar-gambar, video YouTube yang sesuai dengan cakupan materi yang ditayangkan dalam bentuk slide PowerPoint dan Google Form yang digunakan dalam proses evaluasi. Proses yang dilakukan yaitu dengan mencari gambar dan video yang relevan dengan materi yang dipelajari oleh peserta didik. Sumber daya yaitu akses internet dan Canva. 3. Menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Strategi yang dilakukan guru yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik, di mana tahapan-tahapan kegiatan tersebut telah disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran PBL dalam RPP. Proses yang dilakukan yaitu merancang pembelajaran dalam RPP sesuai dengan pembelajaran PBL. Sumber daya yang diperlukan yaitu kemampuan guru dalam merancang dan menyusun setiap pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik agar lebih termotivasi dan aktif sehingga motivasi belajarnya akan meningkat. Refleksi hasil dan dampak. Pemilihan metode dan model pembelajaran yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Terlihat dari kegiatan saat pembelajaran, penggunaan media pembelajaran yang berbasis TIPEC dalam bentuk video yang ditampilkan dalam slide PowerPoint memudahkan peserta didik dalam mempelajari dan memahami materi lebih dalam, lebih bersemangat dan tidak mudah bosan. Hasil observasi motivasi belajar siswa menunjukkan peningkatan dengan nilai rata-rata 80%. Respon teman sejawat dapat dilihat dari hasil observasi yang sudah dilakukan. Hasil observasi menunjukkan bahwa pembelajaran yang sudah dilakukan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan partisipasi mereka dalam pembelajaran. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengelola kelas dan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menerapkan pembelajaran inovatif. Pembelajaran yang bisa diambil dari keseluruhan proses dan kegiatan yang sudah dilakukan adalah guru mampu berpikir kreatif dan inovatif dalam menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan tujuan pelajaran serta karakteristik peserta didik. Terima kasih.